Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surat Al-Insyirah. Materi pertama kelas 9 tentang surat Al-Insyirah ini. Kalian sudah hafal semuanya, saya yakin. Kita mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang surat Al-Insyirah. Oke. Nah, surat Al-Insyirah itu setidaknya minimal memiliki 3 nama. Nah, itu ada 1 nama surat Al-Insyirah. Berikutnya adalah surat Asy-Syarhu, atau yang paling mudah Alam Nashrah. Ya, tidak bisa disalahkan, memang itu namanya. Cuman nama untuk terpelajar adalah ya Al-Insyirah. Nah, setelah bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah sudah berhafal semuanya. Kemudian apa yang perlu kita ketahui dengan surat Al-Insyirah ini? Nah, ini identitas surat Al-Insyirah. Ini harus tahu di luar kepala. Nanti kalau kapan ujian, ini yang keluar. Surat Al-Insyirah adalah nomor 94, urutan ke-94 dari 114 surat dalam Al-Quran. 8 ayat diturunkan di Mekah. Surat Al-Insyirah disebut dengan surat Makkiyah. Makkiyah, anak-anakku, bukan berarti diturunkan di Mekah. Lebih tepatnya adalah karena diturunkan sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Diturunkan setelah surat Ad-Duha. Asy-Syarhu artinya melapangkan. Surat ini menegaskan tentang nikmat-nikmat Allah kepada baginda Rasulullah agar hatinya, jiwanya tenang, lapang, damai. Nah, kita lanjutkan. Kita baca, kita terangkan one by one, satu persatu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, bukankah Allah telah melapangkan dadamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Melapangkan dada artinya telah menjadikan hati dan jiwamu lapang, damai. Kenapa lapang, damai? Karena permasalahannya diambil dari Rasulullah. Alam nashrah, sungguh kami telah melapangkan dadamu. Dalam model kata tanya, tapi bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini artinya benar-benar kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasulullah. Itu menyelamatkan Rasulullah, menghilangkan kesedihan dari baginda Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Alladzi anqadha dhahrak wa wada'na 'anka wizrak. Kami telah menghilangkan darimu, wahai Rasulullah, beban yang memberatkan. Jadi hati dan jiwa ini kita tidak bisa damai kalau hati dan jiwa kita ini penuh masalah. Itu artinya, anak-anakku. Bagaimana agar damai? Masalah diselesaikan. Menyelesaikan masalah, kalau kita salah, meminta maaf. Kalau pekerjaan belum dituntaskan, seperti itu. Meminta maaf, memberi maaf,
dua hal yang sama-sama mulianya. Memberikan maaf mulia, meminta maaf juga mulia. Jadi, agar kita dilapangkan dada kita, diberikan kedamaian, cabut masalah dari hati dan jiwa itu. Bagaimana caranya mencabut hati dan jiwa? Masalah kita serahkan kepada Allah. Kita berupaya menyelesaikan itu masalah. Kalau kita punya salah, meminta maaf. Kalau pekerjaan belum tuntas, dituntaskan. Dengan demikian, maka jiwa akan damai, maka beban-beban akan hilang. Itu. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Wa rafa'na laka dzikra. Kalau orang sudah damai hatinya, masalahnya sudah hilang, tugas sudah diselesaikan, kalau salah meminta maaf, memberikan maaf, apa yang terjadi? Maka namanya akan harum. Maka dia akan melakukan tugas-tugas dengan penuh loyalitas, melangkah dengan tenang, karena masalahnya tuntas. Namanya akan harum. Mengapa harum? Karena bekerja dengan tenang, karena sudah memaafkan, karena sudah memberi maaf. Seperti itu. Kalau Rasulullah, kami tinggikan bagimu sebutan Rasulullah sebagai Nabi penutup akhir, sebagai manusia paling mulia, karena cobaannya juga paling berat. Tapi semuanya dituntaskan bagi Rasulullah. Lanjutkan. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi semuanya itu diraih dengan tidak mudah loh. Semuanya diraih dengan perjuangan. Tetapi ingat, ketika ada ujian, ketika ada kesulitan, sungguh saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan mata koin, ada depan ada belakang. Ada kesulitan, otomatis bersamanya di sana ada kemudahan. Asalkan kita mau memanage, mau menghadapinya, bukan kabur dari masalah, bukan melarikan diri. Masalah tidak tuntas, ada tapi seolah-olah dilupakan, melupakan. Masalah tetap ada. Hadapi saja, ambil peran, alami, dan engkau akan menyelesaikan masalah itu. Sungguh dalam kesulitan, menghadapinya akan dibantu oleh Allah, bertawakal kepada Allah, akan mendapatkan kemudahan. Sampai 2 kali diulanginya itu. Wa inna ma'al usri yusra. Benar-benar di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karenanya, ayat berikutnya adalah wa idza faragta fansab. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, sudah tamat SD berhenti, tidak melanjutkan ke sekolah berikutnya. Tamat selesai SMP berhenti, tidak. Kalau usia masih ada, lanjutkan belajar lagi. Begitulah orang Islam. Tidak akan pernah puas mencari ridha Allah, mencari kebahagiaan dunia plus kebahagiaan akhirat. Fa'idha faragta fansab. Ketika engkau telah selesai dengan satu urusan, maka teruslah ambil bagian, ambil peran yang lain. Orang yang sukses selalu akan ingin sukses lagi dan lagi. Nah, berikutnya wa ila rabbika farghab. Dan itu semuanya dapat kita raih semuanya dengan kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelesaikan urusan, kita berupaya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang sedemikian ini akan menjauhkan kita dari rasa putus asa seandainya belum berhasil. Terus berusaha. Ingat, dengan berusaha kembali, kita akan bisa meraih peluang kembali. Lihatlah, coba, kalau kita lihat orang yang berlari itu gambaran apa? Lari itu kan gambaran orang kayak hampir mau jatuh kan ya, tetapi nggak jadi jatuh karena kaki belakangnya
ke depan lagi. Jadi kalau mau jatuh, tandanya kita harus berlari, terus mengejar, dan akan kita mencapai finish. Inilah pelajaran pertama surat Al-Insyirah, surat yang penuh dengan motivasi. Nah, jadi pahami baik-baik, tugas kalian adalah minimal setiap siswa memiliki tulisan. Nah, menulis ini surat Al-Insyirah, ditulis ayat 1 sampai 8, kemudian kesimpulan. Apa yang bisa kalian petik dari surat ini, yang kalian pahami apa? Kemudian sangat Ustadz harapkan dipoto, kirimkan khusus ke HP Ustadz. Itu nilai khusus buat kalian. Serius. Tuliskan namanya, hikmah yang bisa diambil, ya minimal 3 lah ya. Lebih banyak, lebih baik. Kasih namanya potret, kirimkan ke WA-nya Ustadzin di 081 330 292 564. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.